Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Steven. Mungkin beberapa di sini kita pernah wisuda bareng ya di Bali. Dan ada beberapa teman-teman saya angkatan di sini. Dan kemarin saya diminta untuk sharing di sini ya. Jadi saya grogi juga nih, biasa udah lama di kampung gitu, berdiri di tempat yang bagus segini gitu ya. Saya biasanya berdiri tempatnya gini-gini gitu ya. Jadi kami sederhana banget, kami kalau di sono ngopi belakangnya begini ya, sederhana gitu ya. Kalau di sini kan gedung ya. Jadi bilang dulu kanan kirinya kamu akan diberkati dengan firman Tuhan sore ini. Dan akan tersinggung ya. Yang paling penting tersinggung ya, supaya kita mikir gitu. Oke, baik saudara sekalian, saya jujur ngaku ya, waktu saya diminta sharing dan tadi malam saya merenung, saya siapin, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya gak bisa bikin materi baru nih. Saya benar-benar lagi gak bisa bikin materi baru, tidak ada, otak saya belum bisa mikir banyak. Tapi saya cuman gali-gali apa yang perenungan saya yang ada ya, dan saya cocokkan dengan tema yang Bapak Roni bagikan. Dan saya bagikan ya buat saudara-saudara sekalian. Oke, jadi ini keluarga saya ya, saya dikelilingi 3 wanita cantik, 1 istri saya wanita tercantik di dunia ya. Istri saya dulu kembang desa ya, setelah menikah lama-lama jadi kembang api. Meledak-meledak tapi indah gitu ya. Tahun ini kami menikah 20 tahun, pengantin baru. Dan ini putri saya ya di sebelah. Dan saya mulai memasuki tahun-tahun yang sukar karena sudah ada pria-pria yang menelepon minta izin sama saya untuk mendekati putri saya. Ternyata berat ya Kak Roni ya. Tidak mudah gitu. Baru tahu. Ya, dan yang kecil tadi minta izin karena dia ada sedikit demam. Ya, jadi istirahat dulu. Oke, baik. Saya akan mulai saja ya, strength in God. Ya, bagaimana kita menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Dalam Mazmur 84 dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Salah satu terjemahan mengadakan ziarah itu adalah fokusnya ke Sion. Ya, fokusnya ke bait Allah. Jadi kiblatnya ke rumah Tuhan. Ya, jadi fokus dia ke hadirat Allah lah kira-kira kalau disederhanakan. Ya, apabila mereka melintasi lembah baka atau the valley of weeping, lembah kesedihan, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ya, Pak Arifin pernah bagikan orang yang kita di dalam Tuhan, kita diberi kekuatan mengubah air mata menjadi mata air. Oke, dan bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mari kita baca yang terakhir. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Jadi Tuhan berjanji bahwa orang-orang yang meletakkan kekuatannya di dalam dia, selain dia bisa mengalami konversi air mata menjadi mata air, tapi yang terpenting ayat terakhirnya, berjalan makin lama makin kuat. Dan Daniel bilang di akhir zaman, orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bahkan membuat tindakan-tindakan yang meledak, bring great exploit. Oke, jadi kita mau belajar ini sama-sama. Bagaimana kita bertumbuh secara sederhana, kita menjadi orang-orang yang memberikan, menaruh kekuatan kita di dalam Tuhan. Setiap awal tahun saya selalu membawa orang-orang yang belajar firman Tuhan merenungkan hal ini. Apa yang ada di tahun ini? Yang pertama udah pasti akan ada hal-hal yang tidak akan kita bisa hindari. Pasti ada hal-hal yang kita udah rencanakan atau apapun tapi yang tidak bisa dihindari akan terjadi. Ya. Saya diberi kejutan tahun ini, 1 Januari tahun ini menjadi 1 Januari yang tidak akan pernah saya lupakan. Ya, di sana di Tobelo kira-kira pukul 11:30 malam kami habis tutup resto,
Anak-anak saya lagi liburan, kami kumpul di kamar, lagi duduk-duduk, lagi ketawa-tawa sambil nyalain TV. Tiba-tiba saya dapat WhatsApp video call. Ya, tante saya ada di Sydney dan biasanya tante saya itu bercanda sama saya. Tahu-tahu begitu saya angkat saya mau bercanda karena hari itu saya belum ngucapin tahun baru karena kita sama-sama sibuk waktu itu. Dan mama saya ada di sana. Saya pikir mama saya lagi happy di sana. Kami belum ngucapin. Jadi saya pikir malam ini terbaik untuk kita bercanda dan ucapkan selamat tahun baru. Dan begitu saya angkat telepon yang saya lihat di layar adalah ini. Ya, saya cuma dengar tante saya terisak-isak dan bilang, "Stephen, doakan mamamu. Mamamu lagi kritis." Dan saya lihat di layar di rumah tante saya, tim 911 lagi pompa mama saya dan hanya bunyi tit hilang. Dan saya udah gak bisa ngomong apa-apa. Yang tadinya mau bercanda tahun baru berubah. Ya. Dan untuk berdoa pun saya udah gak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma ingat ketika kita berdoa dalam roh ada keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan I can only speak in tongue. Berdoa dalam bahasa lidah. Dan menyerahkan kepada Tuhan yang terbaik. Karena saya tahu mama saya sudah 2 kali dipasang ring, 1 kali dipasang alat pacu jantung. Tapi saya gak pernah menyangka tiba-tiba terjadi seperti itu. 2 jam kemudian mama saya dibawa ke rumah sakit, saya pikir aman. Tahu-tahu ditelepon lagi video call dan mama saya sudah berpulang. Ya, jadi saya menerima pemberian yang luar biasa. Yang saya gak akan pernah lupa 1 Januari. Yaitu mama saya dipanggil pulang dan teman saya bilang, mulai hari ini kamu dipelihara sama negara. Ya, karena fakir miskin dan anak terlantar katanya dipelihara sama negara. I don't care, saya dipelihara sama kerajaan yang lebih besar gitu kan ya. Jadi gak mudah gitu ya untuk bicara begini. Tapi bapak saya ngomong, "Stephen bicara." Oke, siap atau baik atau tidak baik kita harus beritakan firman Tuhan. Oke, so Anda gak bisa hindarin. Kematian Anda gak bisa hindarin. Sakit Anda gak bisa hindarin. Masalah Anda gak bisa hindarin. Krisis Anda gak bisa hindarin. Banyak hal yang Anda gak bisa hindarin. Ya kan? Dan pertanyaannya adalah hal yang tidak bisa kita tebak. Kapan, siapa, di mana. Saya cuma bersyukur satu. Mama saya dipanggil Tuhan di Sydney. Agak keren gitu di luar negeri. Yang gak keren biayanya aja. Ya, semoga insurance ini akan cover semua, saya berdoa. Ya, yang gak keren biayanya, tapi meninggal sih keren di luar negeri. Kalau waktu itu mama saya meninggal di desa, aduh, saya gak tahu akan terjadi polemik seperti apa di keluarga. Karena mama saya tinggal sendiri di desa. Kalau malam dia hanya sendirian. Saya ajak ikut saya ke kota kabupaten, dia gak mau. Dia lebih senang tinggal di depan laut. Yang kalau pagi dia buka, dia lihat langit yang begitu indah, dia gak mau. Jadi saya bersyukur paling gak dia meninggal dekat orang-orang yang terkasih dan ada fasilitas. Oke, Anda gak bisa tebak. Kapan semua itu bisa terjadi? Gak bisa ditebak. So anak muda, siapapun orang tuamu, bagaimanapun keadaannya, ya, kalau mereka ada, berikan yang terbaik. Karena kamu gak akan tahu kapan kamu akan orang tuamu akan dipanggil. Kamu gak akan pernah tahu. Ya, semenjengkelkan apapun apa yang mereka buat, mereka juga gak pernah mau jadi orang tua yang buruk. Mereka jadi begitu juga karena pola didik yang mereka terima di masa lalu. Kamu yang udah lebih dulu terima pengajaran, kebenaran yang katanya lulusan STH mungkin dan sebagainya, jadilah lebih baik. Yang kedua, perbaikilah apa yang orang tuamu gak bisa buat. Perbaiki supaya apa? Kita punya keturunan yang lebih baik. Yang berjalan makin lama makin kuat. Lakukan yang terbaik yang bisa kita bisa. Karena kita gak bisa tahu kapan semua akan terjadi. Baik kematian, masalah, krisis dan sebagainya. Ya, hari ini orang heboh dengan sebuah buku The Great Reset 2030. Tapi di dalam gereja memang tidak ada zaman yang begitu menggairahkan. Ya, kami kuliah STH sekitar 2015-2016 ya, waktu itu heboh blood moon dan sebagainya.
Tapi begitu memasuki 2021 ke atas, tidak ada zaman yang dimana kitab Wahyu begitu disingkapkan sedemikian jelas. Kecuali di zaman-zaman ini. So you have to prepare. Ya, kalau ada buku tulis Great Reset, Alkitab udah lebih dulu ngomong. Tuhan janji langit dan bumi digoncangkan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan, which is the unshakable kingdom. Ya, yang kita perlu pastikan adalah kita tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. I don't care if you said you are the citizen of the kingdom. Kamu boleh bangga-bangga, oh rock, warga kerajaan. But do you live in the kingdom? Bisa aja kamu berontak mulu sama hukum kerajaan. Kamu gak belajar taatin hukumnya. Kamu cuman punya KTP-nya, kamu kartu penduduk surga. Tapi Tuhan mesti berurusan mulu dengan krisis hidupmu karena engkau gak pernah belajar taat. Engkau didisiplin ulang-ulang. Ya akhirnya engkau akan ngalamin krisis. Atau krisis itu malah menghancurkan engkau. Ed Cole kan bilang, krisis itu tidak pernah membentuk kita. Krisis itu hanya menyingkapkan siapa kita. Ya. Jadi yang ketiga, setelah 1 dan 2, ada yang gak bisa dihindari, yang gak bisa ditebak. Tapi ada yang bisa kita pilih di tahun ini. Kita mau pilih, kita mau bertambah, kita mau berkurang, kita mau terbagi, atau kita mau semakin bermultiplikasi. Oke? Tuhan bilang ada 2 hal kalau Anda baca Alkitab dengan teliti. Ada hal yang dianggap jahat di mata Tuhan, tapi ada hal yang dianggap kekejian di mata Tuhan. Beda. Waktu Daud berzina dengan Betseba, apa yang Daud lakukan dibilang jahat di mata Tuhan. Tapi ketika Israel raja-rajanya bikin jahat, salah satunya Yerobeam ya, yang bikin satu bangsa rusak. Tuhan bilang ini kekejian di mata Tuhan. Ya. Kalau engkau berbuat jahat, mungkin kau hanya meminuskan hidupmu. Tapi ketika engkau melakukan hal-hal yang keji, yang sifatnya bikin rusak banyak orang, pengaruhin gereja Tuhan, mengkamirkan banyak orang, hati-hati, kekejian. Bahkan Tuhan bilang siapa yang coba binasakan bait Allah akan dibinasakan Tuhan. Ya. Engkau bukan hanya berkurang tapi terbagi. Gak heran hidup kita fragile. Oke? Dan saya gak mau bahas itu. Ya, saya percaya kita di sini semua orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang kita mau pilih adalah kita mau semakin bertambah. Ya, bertambah dalam konteks bertumbuh dan kita mau semakin bermultiplikasi. Oke? Dan yang terakhir, hal yang bisa kita pegang. Oke? Nah, sekarang saya mau bahas dulu faktor kita. Di dalam Lukas 8 dibilang begini. Benih yang jatuh di berbatu-batu adalah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Saya hanya mau sorotin fenomena karismatik. Ya, dikit-dikit gembira, euforia, senang, ekspresif dan sebagainya. Boleh. Tuhan suruh bahkan kita bergembira setiap memuji Dia. Tapi yang bahaya adalah kita hidup dalam euforia. Dengar firman, "Oh, tadi keren." Ya. "Oh, pembicaranya bagus." "Wah, begini." Hanya berkesan saja. Tapi Alkitab tulis kita hanya sampai di euforia, girang-girang, tapi tidak berakar. Ngomong-ngomong soal akar dan fondasi, semua itu ada di tempat yang tidak terlihat. Ya, akar pohon nggak kelihatan, fondasi nggak terlihat. Saya tinggal di daerah di mana gempa itu makanan. Jadi kemarin saya lagi di lantai 2 sebelum datang ke Jakarta, gempa 7,1 dari Sulawesi Utara merembet ke kita dari pelan sampai begini-begini. Kita udah biasa. Akhirnya membuat orang-orang di sana itu ahli buat itu fondasi itu kuat sekali. Sehingga mau gempa cuma 5 tuh aman. Kita sampai gempa tuh sampai gode-gode gini loh kalau di sana. Karena Gunung Dukono di Halmahera Utara itu gunung teraktif. Ya, setiap tahun kami bisa 4-5 kali mandi debu. Hidup terus tuh gunung. Oke. Nah, jadi ini bukan hubungan dengan memuji Tuhan dengan sukacita. Itu wajib. Tapi ini berbicara orang Kristen euforia.
yang cuman hidup senang dengan hal yang keren, yang sifatnya spektakuler dengar firman Tuhan, tapi di hal yang tidak terlihat, ya, ketika bebas dari sorot spotlight ini, engkau nggak berakar. Ini yang bahaya. Oke, dan dibilang gini, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Oke, jadi ada hal yang kita nggak bisa hindarin. Salah satunya adalah masa pencobaan, masa kesukaran. Itu nggak bisa dihindarin, pasti akan datang. Ya, bahkan gejala-gejala roh antikristus makin kenceng dan kira-kira antikristus akan segera dinyatakan. Saya nggak tahu, tapi gejalanya tuh makin kenceng. It means masa yang sangat sukar semakin di depan mata secara fisik. Itu nggak bisa dihindarin. Tinggal kita berakar atau enggak. Lalu dibilang gini, orang yang di semak duri adalah orang yang dengar firman, dalam pertumbuhannya terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Ya, kita terjebak dengan kekhawatiran, kita terikat. Boleh kaya tapi jangan terikat. Ya, boleh nikmatin tapi jangan terikat. Oke, Tatu dibilang tanah yang baik adalah orang yang menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi yang bisa kita sorot di sini adalah tidak berakar, hati yang baik dan ketekunan. Kalau kita mau kuat di dalam Tuhan, 3 poin penting. Berakar, punya hati yang baik, tekun. Ya, jadi kalau ntar pulang lupa, ingat berakar, punya hati yang baik, tekun. Jadi ada yang bisa dihindari, ada yang tidak bisa dihindari, dan ada yang bisa kita lakukan. Kalau dari ayat ini yang bisa kita lakukan apa? Berakar, memastikan hati kita baik, dan tekun. Kita ini sering kebanyakan orang itu datang sama Tuhan, minta Tuhan rubah masalahnya, tapi nggak pernah minta Tuhan rubah hatinya. Itu masalahnya. Berbalik sama cara Tuhan. Tuhan lebih tertarik mengubah hatimu daripada mengubah masalahmu. Karena kalau hatimu berubah, masalahmu pasti berubah. Karena dari hati terpancar semua isu kehidupan. Jadi hati yang baik ini akan menolong hidup kita tetap kuat. Itu yang bisa kita lakukan, ya. Oke. Jadi poin yang ketiga tadi, kalau kita memilih bertambah, berkurang, terbagi, atau bermultiplikasi. Kalau Anda tidak ingin berkurang atau terbagi, jangan menengok ke belakang dengan kemarahan. Oasis. So Sally can wait. She know it's too late. Slides away. Don't look back in anger. I heard you say. Jangan nengok ke belakang dengan kemarahan. Tahun yang Anda lewati mungkin ada orang yang mengkhianati kamu, menyakiti kamu. Semua yang negatif dibikin sama kamu. Tapi anggap itu jadi spion, hanya untuk nengok aja. Jangan terjebak dengan kemarahan. Pastikan itu. Kita melangkah supaya kita tidak tertahan, kita tidak terkurang, terbagi. Yang kedua, jangan menengok ke belakang dengan penyesalan. Trust me, most model apapun orang yang Anda dikasihi dipanggil Tuhan, Anda pasti punya penyesalan. Pasti. Ya. Dua-duanya orang tua saya dipanggil Tuhan tidak di depan mata saya. Papa saya meninggal di terminal, di Tobelo, keluar kendaraan umum, gubrak. Saya di Jakarta. Giliran saya pindah ke Tobelo, mama saya gak meninggal di Tobelo, meninggalnya di sini. Jadi gak pernah bisa ketemu. Nah, saya selalu menyesal, mungkin itu penyesalan, kenapa gak di depan mata? Pasti. Kita mau cari bahan penyesalan banyak, saya menyesal belum bisa ajak mama saya jalan-jalan sampai ujung bumi kira-kira. Ya, karena kita melewati badai krisis yang 10 tahun ini kami jalani sampai Tuhan mulai pulihkan pelan-pelan.
Tapi setiap kita punya bahan untuk menyesal. Cuma kita mesti percaya pada kemurahan Tuhan. Ya. Hidup ini tidak akan pernah bisa sempurna menurut kacamata kita. Oke? Apalagi yang bisa kita pilih? Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia tapi menurut kehendak Allah. Waktu yang sisa. Yang pegang handphone silakan buka Google doomsdayclock.com. Karoni tahu? Nanti buka. Website itu dirancang salah satunya Stephen Hawking dan semua cendekiawan-cendekiawan pandai dunia dari berbagai bidang. Karena mereka rapat dan mereka percaya satu kali dunia akan mengalami kiamat. Dengan berbagai isu, kerusakan alam, kerusakan ini, perang dan sebagainya. Tahun 2025 Doomsday Clock sudah mengeluarkan jam kiamat. Kita ini sudah beberapa menit menuju jam 12 tengah malam. Tapi kalau hari ini Anda buka doomsdayclock.com, mereka lagi bilang, tunggu ya tanggal 26 Januari kita akan update. Kita udah di detik keberapa menuju kiamat, betul? Kalau ada yang buka langsung. Orang gak kenal Tuhan aja percaya kita udah di ending dan ending dan ending dan ending. Ya. Dan percayalah sama saya, semua film futurist apocalypse yang Anda nonton itu udah bukan lagi khayalan. Tapi sebagian udah berbicara pesan. Ya. Teknologi-teknologi yang mereka tampilkan itu bukan lagi khayalan. Tapi udah cuman pesan yang sekarang lagi sebentar lagi di depan mata akan terjadi. Ya, kita mesti siap 10 tahun lagi, 5 tahun lagi anak-anak kita mungkin udah gak mau lagi ngumpul begini. Mereka cuma pakai kacamata dan mereka akan ngumpul di satu ruangan sama-sama ibadah, joget-joget, bahkan pelukan, nurse mereka bisa merasakan. Kita ada di zaman seperti itu. Ya, yang mereka bisa connect dengan teknologi. Kita berada di waktu yang sisa. Kalau saya mau jelasin kalau teknologi panjang gitu kan. Tapi ini waktu yang sisa. Yang kita perlukan apa? Cari tahu kehendak Tuhan. Udah pastilah kehendak Tuhan, makananku adalah melakukan kehendak Allah. Waktu Yesus ngomong ini juga dia lagi layanin perempuan Samaria. Setiap Yesus ngomong melakukan kehendak Allah, dia selalu hubungan dengan melayani manusia. Saya kalau di sono saya bilang kenapa saya mau ada di resto? Karena setiap hari saya ketemu orang. Kalau orang datang ngomong sakit, saya bisa bilang, boleh saya berdoa buat bapak, boleh saya berdoa buat ibu di resto. Siapa yang mau larang? Restonya resto kita gitu. Saya bisa sharing, bisa ngobrol di Bible Talk dengan orang-orang dari berbagai denominasi. Kenapa? Karena saya tidak membawa bendera apapun kira-kira gitu. Sekalipun saya membantu rock di sana. Ya. Saya bisa ngobrol, bahkan yang tanya-tanya sama saya sampai mereka gak akan jaim, kenapa? Karena tidak ada di gedung yang katanya gereja. Saya cuma ingat orang berdosa, pemungut cukai dan yang stigma negatif senang duduk ngobrol sama Yesus. Dan saya mau jadi orang yang seperti itu. Yang orang gak segan ngobrol sama saya. Jadi lebih baik orang gak kenal gelar saya di belakang, orang cuma tahu saya koh ayam. Duduk dan ngobrol. Dan kalau dia punya masalah kita bisa ngobrol, kita bisa jangkau dia, kita bisa tantang dia terima Yesus. Saya lebih senang seperti itu. Kenapa? Saya rasa itu kehendak Allah. Saya bisa ngobrol sama orang. Oke? Daripada mereka tahu kita punya embel-embel gitu ya. Enggak salah, tapi karena di sono saya lebih memilih seperti itu. Ya. Lalu di berikutnya gini, dan dunia ini katakan sedang lenyap. Sistem dunia, kosmos dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. So kita mesti pastikan kalau berarti orang yang kuat ya gampang. Dia belajar mencari kehendak Tuhan ya, dan dia belajar menghidupi di dalamnya. Dia belajar berjalan di dalamnya. Itu orang yang memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Kita bisa pilih. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu.
Ya. Apa yang membuat kita berkurang? Apa yang membuat kita berbagi? Mungkin salah satu yang bisa kita evaluasi adalah apakah kita mengasihi dunia? Apakah kita mengizinkan keinginan mata, keinginan daging, dan the pride of life itu mengontrol hidup kita? Kenapa? Karena mau gak mau ketika ini ada, atmosfer kasih Bapa gak bisa bekerja. Kita nggak ada dalam belas kasihan. Kami berdua belajar gitu di sono Tuhan, dari kami bisnis hancur sampai bisa mulai usaha lagi, kita belajar tuh yang kita nih bisnis gimana ya? Mau kaya ya mau, kenapa bisa tolong banyak orang. Tapi percayalah kalau ada di sono, Anda tuh gimana sih Anda terima pegawai yang Anda tahu dia hidup, maaf ya, mungkin dia lahir dari di luar nikah, ya. Kadang-kala dia dibesarkan sama neneknya. Kadang-kadang usia remaja dia udah free sex ulang-ulang. Dan dari kecil dia hidup, maaf kata, kayak binatang dilepas gitu ya. Mannersnya gak ada, makan masih ngecap-ngecap, ngeludah sembarangan. Dan orang seperti itu kadang-kadang Anda mesti terima jadi karyawan Anda karena mereka cari kerja dan kita butuh. Karena kebanyakan juga yang kayak gitu. What option do you have? Selain kamu juga punya belas kasihan untuk didik mereka. Ubah budaya mereka. Dan terlalu sering kami dihianatin. Dari uang dibawa lari, kasbon dibawa lari. Tapi kami gak pernah capek ngomong, hey. Ya, supaya mereka menghormati pernikahan, menghormati kekudusan. Pokoknya kita terus tanam. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau gereja cuma sibuk bikin ibadah raya, tapi gong tentang keluarga yang cinta Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang menghormati kekudusan gak ada, siapa lagi yang bisa bicara? Tapi karena saya di marketplace, setiap hari saya bisa ngomong. Dan setiap hari mereka bisa lihat kami berkeluarga seperti apa. Itu yang membuat kita belajar punya belas kasihan. Ya. Secara materinya mungkin akan rugi. Ada orang yang anak Tuhan di sana ngomong begitu. Kok dulu juga kita begitu kok sama orang. Kita begitu sama mereka. Tapi lama-lama ini yang penting. Lama-lama. Semua mereka begitu. Jadi akhirnya kita biasa aja dah hubungan kerja. Lu kerja bagus, gua gaji, gak kerja out. Banyak yang mau kerja. Masuk akal, logikanya masuk akal. Tapi kalau saya pakai kacamata Tuhan Yesus, bayangkan Tuhan Yesus ngomong begitu sama kita. Gue juga begitu sih dulu sama murid-murid gue. Gue sayang sama mereka, gue peduli sama mereka, gue tidur sama mereka, gue baik sama mereka, gue bikin mujizat depan mereka. Tapi mereka nih kayak apa? Mengkhianati gue, gak bener, gak pernah setia, lu ini mulu, bahkan berantem pengen jadi yang paling besar. Lama-lama udahlah hubungan kita TTM aja, teman tapi mesra. Anda bayangkan gak sih kalau Tuhan sampai ngomong gitu sama kita, Tuhan sampai bikin lirik, cukuplah saja berteman denganku, janganlah kau meminta lebih, ku tidak mungkin mencintaimu, kita berteman saja, teman tapi mesra. Selesai hidup kita kan? Dan itu yang bikin saya gak bisa terima ada pengusaha ngomong begitu. Kalau kamu di dalam Tuhan, saya gak bisa terima. Apalagi dengan belajar tentang pengajaran kerajaan Allah, kayak gak bisa terima. This is not the culture of my father. Ini bukan budaya bapak saya. Jadi saya belajar, gak sempurna tapi yuk. Kasih bapak harus tetap ada nih. Hari ini saya tinggalin resto itu benar-benar autopilot. Karena mama saya meninggal, gimana? Saya cuma tepok karyawan saya yang sudah 2 kali keluar. Tapi balik lagi. Dan tiba-tiba kelakuannya jadi lebih baik. Saya tepok. Saya percaya kamu udah lebih baik sekarang. Siap kok. Siap. Sampai hari ini saya masih belum dengar hal-hal yang negatif. Semoga tidak. Karena saya lihat dia sudah lebih baik. Kita gak tahu benihnya seperti apa. Tapi intinya selalu tebarkan cintanya Tuhan. Tebarkan kebaikan. Ini yang saya mau pilih gitu. Oke?
Tahun ini Anda mau apa? More of Him atau more from Him? Kelihatannya beda ya, of sama from. Mau terima lebih banyak dari Tuhan atau mau mengenal Tuhan lebih lagi? Ya. Ingat, orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Itu penting banget. Orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Saya gak nentang Anda aktif pelayanan. Saya gak nentang. Tapi pastikan akar Anda bukan yang disorot ini. Anda berakar pada hal-hal yang di dark and quiet moment. Bapamu melihat ke tempat yang tersembunyi. Ketika orang gak lihat, kamu dekat sama Tuhan. Ketika orang gak lihat, kamu baca firman Tuhan. Ketika kamu gak ada tuntutan apa-apa, kamu tetap renungin firman Tuhan. You make it your habit. Itu yang akan menolong kita, itu tanda kita menginginkan Dia, bukan mengingin apa-apa dari Dia. Itu yang membedakan kita dari penyembah berhala. Banyak orang Kristen penyembah berhala. Mereka menyembah Tuhan supaya Tuhan melakukan apa yang mereka mau. Tapi kita menyembah Tuhan supaya Tuhan melakukan apa yang Dia mau dalam hidup kita. The true worshiper. Oke? Dan keempat, hal yang bisa kita pegang. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Nah, Cik, double happiness bacanya apa Cik? Swangsi. Kita sebentar lagi Imlek. Swangsi. Ini double happiness. Berhasil dan beruntung. Masalahnya double happiness ini bukan tujuan. Double happiness ini akibat. Jangan kejar akibatnya. Orang Kristen banyak kejar akibatnya. Kita gak kejar ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya akan ditambahkan. Swangsi ini akibat. Yang kita kejar apa? Bagaimana kita bisa bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sekarang saya breakdown. Begin with the end of mind. Endingnya apa? Saya harus bertindak hati-hati. Supaya saya bisa bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang di dalamnya, saya harus merenungkan firman Tuhan siang dan. Tahu gak Anda bisa merenung itu gimana? Gak ada cara lain Anda bisa merenung kecuali otak Anda diisi terus sampai tertanam di memori Anda, brain memory, firman Tuhan. Harus tertanam. Itu sebabnya Anda gak mungkin merenung kecuali Anda membaca firman Tuhan berulang-ulang. Dan Anda gak mungkin membaca firman Tuhan berulang-ulang kecuali Anda punya ketekunan untuk membacanya setiap hari. Nah, ini banyak gobloknya orang Kristen. Ditanam begini, ngapain gue baca firman Tuhan kalau hati gue cuma lakukan itu sebagai kewajiban. Itu goblok banget. Itu sama dengan diginiin. Lu sikat gigi ya tiap hari? Iya. Emang lu kalau sikat gigi lagi sedih, gue gak mau hati gue kayak lagi gak di sini, gue gak sikat gigi tiap hari. Anda pasti akan pikir dia sakit jiwa kan? Yang begitu Anda pikir dia sakit jiwa. Orang Kristen yang sakit jiwa banyak. Yang diabaikan disiplin hanya karena perasaannya gak enak. Gue gak dapet apa-apa. Siapa yang suruh lu dapet apa-apa? Baca dulu. Urusan membawa wahyu kan itu urusan Roh Kudus, kita gak tahu. Yang penting tanam dulu di pikiran kita. Jadi orang Kristen pelayanannya keren. Tiap minggu ada di tempat yang katanya dunia pelayanan. Tapi baca Alkitab gak pernah kelar. Saya gak mau suruh angkat tangan gitu. Puluhan tahun Anda jadi orang Kristen gak pernah baca Alkitab kelar, itu tanda tanya. Kenapa? Karena itu bicara disiplin. Saya kasih tahu. Kalau Anda baca Alkitab
4-6 pasal satu hari. Dimulai 1 Januari, saya jamin pasti selesai 1 tahun. Dan Anda tahu butuh berapa lama? 30-45 menit. Kalau Anda nonton drama Netflix yang lagi hits hari ini. Dulu drakor tuh 50 seri. Sekarang paling 12-13 seri. Betul? Percayalah, saya demen nonton. Ya, 16. Apa tuh Ci yang 16? Coba kasih tahu dulu Ci. Drakor. Ya. Kalau Anda nonton ya. Dan 1 episode dari 16 episode. 1 episode itu 45 menit sampai 50 menit. Betul? Dan Anda bisa habiskan dalam 1 tahun berbagai judul dikali 15 sampai 16 episode. Dalam 1 tahun. Crash Landing on You udah. Ya. Walking Dead udah. Ini udah. Can This Love Be Translated udah. Pendeta akhir zaman ya Kak ya. Ini udah. Attack on Titan udah. Ya. Ini udah. Alkitab kelar. Aduh gak ada waktu. Lu gombal banget sama Tuhan. Sorry ya, kita nih sering banget gombal sama Tuhan. Di depan gini nyanyi, I love you Lord. And I lift my voice. Tapi lu gak kelar baca Alkitab. And you said you love God. Itu perenungan. Kata Pak Arifin, anak kecil tuh kalau ditanya love sama dengan time. Anda gak berdoa berjam-jam. Anda ambil 40 menit aja, habisin Alkitab Anda. Supaya apa? Supaya dia masuk ke otak Anda. Supaya dengan demikian Anda bisa merenung siang dan malam. Tiba-tiba Tuhan bisa bicara kapan aja karena ada di otak Anda. Dan untuk baca Alkitab gak pernah ada zaman semudah sekarang ini. Mau orang paling males kayak apapun bisa baca Alkitab. Mata gue gampang ngantuk kalau baca Alkitab. Lu buka aja YouTube, Alkitab Suara. Saya juga begitu. Dan Anda akan dengarkan Alkitab dibaca seperti sandiwara radio yang tahun 80 sahur sepuh. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Musa, apa yang ada di tanganmu? Cuman tongkat Tuhan. Begitu. Alkitab dibacakan dengan drama. Dan Anda bisa dengar. Dimanapun. Dan lu bilang lu gak bisa baca Alkitab kelar. Lu bohong cinta sama Tuhan. Lu gombal banget. Sebab apa? Langit dan bumi akan berlalu. Tapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Kita akan masuk goncangan demi goncangan. Kekuatan kita cuma apa? Kita berpegang lebih percaya perkataan Tuhan atau yang lain. Yesus sedang memfilter followernya. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya. Dia enggak, orang banyak pergi. Ini kalau Anda baca pasal ini, orang banyak pergi ninggalin dia. Kalau sekarang gereja, jemaat mulai pergi, dia mulai pusing. Gawat nih perpuluhan kurang nih, sewa gedung gak cukup nih. Yesus orang banyak pergi. Udah orang banyak pergi karena perkataan dia begitu tajam. Dia malah tantangin muridnya. Apa? Lu gak pergi juga? Gak pergi. Lalu Petrus yang mendapatkan sebuah pewahyuan. Lord, where else can we go? You have the word of eternal life. Orang yang dia gagal, dia nyangkal. Tapi apa yang membuat dia bisa balik? Salah satunya ini. Dia percaya perkataan Tuhan adalah hidup yang kekal. Dan ini yang mungkin kalau dibilang pewahyuan saya tahun 2005 yang benar-benar saya lagi jaga benar-benar. Jaga benar-benar ini. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. You know, tanggal 1 saya masih terima video yang direkam dari belakang. Mama saya lagi ibadah. Memuji Tuhan. Dan saya masih dengar suaranya. Dan setelah tanggal 1 itu berlalu saya masih lihat dia foto jalan-jalan. Tapi malam itu saya lihat hanya ada tubuh yang terbujur. Saya belajar.
Kamu giat gym? Kamu giat jaga kesehatan? Itu hanya untuk tubuhmu. Tapi detik rohmu diambil, daging sama sekali tidak berguna. So, yang menyembuhkanmu, mohon maaf bukan berarti kita gak boleh jaga kesehatan. Tapi yang paling menentukan kau sembuh itu rohmu. Ketika rohmu terkonek dengan perkataan Tuhan, perkataanku adalah roh dan hidup. Tapi gawatnya kita hari ini, waktu kita baca Prodia, biasa bisa habis tahun baru nih ya, mulai daftar Prodia. Ya. I'm sorry, saya bukan mendiskreditkan, yang mungkin hasilnya juga belum tentu 100% akurat. Tapi waktu Anda baca, gula darah Anda tidak baik, SGOT Anda tidak baik, trigliserid Anda tidak baik, LDL Anda tidak baik, dan segala yang tidak baik. Kamu khawatir kayak dunia mau runtuh. Kamu dengar ekonom bilang kita akan masuk dengan krisis global dan sebagainya. Kamu panik, gue beli kripto, beli saham, apa beli emas. Kamu panik dengar kata-kata mereka. Tapi waktu Tuhan bilang, ampuni istrimu. Ampuni suamimu, ampuni orang yang mengkhianatimu, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan ngomongin orang yang jahat, jangan ngucapin saksi dusta. Kamu gak gemeter. Itu yang bahaya. Saya lagi mau belajar Tuhan, saya mau lebih khawatir dengar perkataanmu. Saya mau lebih gentar dengar perkataanmu. Satu kali Yesus ketemu orang yang digini. Katamu, kalau bisa sembuhkan. Gak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lalu orang itu ngomong gini, aku percaya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saya mau jadi orang yang kayak gitu, maksudnya gini, Tuhan level saya mempercayai perkataanmu baru di titik ini. Tolong saya naik Tuhan, tolong saya naik level. Yang membuat saya kalau dengar kata cancer saya gak terganggu. Yang membuat saya dengar kata penyakit-penyakit saya gak terganggu. Karena saya percaya perkataan Tuhan adalah roh dan hidup. Anda pikir gara-gara perkataan ini saya gak jaga kesehatan? Enggak, saya jaga kesehatan. Tapi alasan saya bukan untuk sehat. Karena saya mau mengasihi Tuhan dengan tubuh saya. Hari ini saya jadi orang yang gak pernah takut puasa. Karena setiap hari kalau di Tobelo saya 20 jam gak makan. Saya hanya makan 4 jam. Dulu saya gak pernah sanggup 3 hari, dengar kata 3 hari puasa. Gila, sehari aja gue totofore. Gemeter, sorry. Tiba-tiba ketika mengerti ini, saya belajar. Tuhan, saya mau mengasihi Engkau. Saya mau jaga makan saya. Bisa. Puasa 3 hari bisa ya. Bahkan tetap melayani, tetap jaga resto. Enggak celeng gitu. Bisa. Kenapa? Kita percaya perkataan Tuhan adalah roh dan hidup. Hari ini ya, saya gak bisa panjang-panjang lagi mungkin. Mau gak hari ini kita jadi orang yang kuat di dalam Tuhan? Ya, pastikan kau berakar ya. Pastikan kau punya hati yang baik. Pastikan kau punya ketekunan. Ini KGC kan, Kingdom Generation Community. Ayo dong, jangan jingkrak-jingkrak doang. Pastikan di luar spotlight ini kamu bangun sistem di mana kalian, kita semua itu setiap hari terpantau saat teduhnya, terpantau baca Alkitabnya, terpantau kamu bisa doa pagi sama-sama. Kamu punya sistem dan buat saya ini gak bicara rock lagi. Ini bicara gereja Tuhan. Kalau perlu kita berjejaring dengan gereja-gereja. Bangun sebuah sistem di mana umat Tuhan bisa rutin baca Alkitab. Bisa rutin bikin saat teduh. Bisa rutin doa pagi. Karena dari situ pasti kejawab. Ada satu jemaat praktekan ini. Angka konseling pendeta turun. Jadi kalau ini terjadi, Anda nolong Karoni. Rambutnya pasti akan hitam lagi. Yuk bangun sistem itu. Saya gak larang bangun, kita bikin pelayanan yang keren-keren. Tapi yang terpenting akarnya kuat, fondasinya kuat. Itu aja, saya gak akan panjang-panjang.
Saya serahkan ke adik saya yang ganteng, David. Silakan, Pit.